mata kuliah pemrograman robotika. Benar ya? Tidak salah mata kuliah nih saya ini. Karena ada mata kuliah yang lain. Baik. Ada 29 orang, 30 termasuk saya. Tampaknya hostnya ini Pak Akbar atau Pak Rizky yang hilang. Tidak apa-apa, kita masih punya kawan-kawan yang lain di sini. Baik, saya coba share dulu ke slide saya. Nah, ini dia. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebenarnya ini adalah bagian dari yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi ini kelanjutannya maksud saya. Jadi kalau minggu atau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang driver motor dan motornya. Dan sebelumnya lagi sudah juga mengerjakan kuis di LMS atau e-learning-nya. Nah, hari ini saya akan perlihatkan bagaimana robot itu diprogram, tapi yang diprogram adalah motornya. Karena sementara kita yang punya dan ada di lab dan tersedia adalah ini. Bentar, saya perlihatkan. Ini robotnya, kemudian ini baterainya. Nah, ini jadi yang saya gunakan adalah ini. Nanti ada videonya. Saya sudah buatkan videonya biar tidak membayangkan. Karena kalau hanya membayangkan nanti saya hanya dipikir berbicara teori saja ya. Tapi sudah saya cobakan. Nah, kita ulangi sekilas ya materi minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Ini adalah driver motor L298 yang ada di Arduino Dagu. Memang ini tidak atau jarang ya ada di pasaran. Arduino Dagu ini kalau dicari di website Arduino-nya juga bisa jadi tidak ketemu. Tapi memang ada di di dulu tahun 2012 itu sudah ada dan ini cukup handal. Sampai sekarang alhamdulillah tidak rusak tapi hilang satu dari 20 modul yang ada di laboratorium waktu itu, satu yang hilang. Mungkin saya yang tidak teliti meletakkannya, padahal sudah saya letakkan di dalam satu box spesial. Suara saya bisa didengar, Nasran dan kawan-kawan yang lain? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Baik. Nah, ini driver motor yang tertancap atau terpasang atau sudah embed istilahnya ya di Arduino sini. Jadi ini yang membuatnya dulu harganya cukup mahal. Karena memang driver motor ini kalau dijual terpisah seperti ini ya, nih saya bawakan yang lain. Ini Arduino, bahkan tidak. Nah, ini juga sekecil ini, barangnya mungkin sekitar 5 kali 2,5 cm nih ukurannya nih. Kalau tidak salah harganya dulu 300-an ribu ini. Ini driver motor sendiri yang terpisah ya. Nah, kalau yang ada di Arduino ini yang saya bulati atau yang di slide dibulati ini satu papan ini dulu harganya sekitar 250 kalau tidak salah. Dan rasanya harganya masih segitu sampai sekarang. Tidak berubah, tidak naik, tidak turun. Nah, jadi yang akan kita nanti hubungkan ke sana adalah driver motor ini, kanan dan kirinya ya. Nah, chassis yang kita gunakan minggu lalu sudah saya sampaikan pula ini, tapi untuk mengingatkan saja motor yang digunakan. Ada yang nyoret-nyoret saya. Ada yang nyoret-nyoret slide saya. Sebentar. Partisipannya bisa menjalankan ini ya? Bisa menjalankan pulpennya ya? Hasra tadi ngelihat ada yang nyoret-nyoret di slide sini? Ngelihat, ada yang nyoret. Ada yang nyoret ada, Pak. Mungkin nyoba aja ya. Baik, tidak apa-apa. Baik, kita teruskan lagi. Ini motornya kanan dan kiri, motor DC ya. Pin-pinnya ini dan itu yang di sebelah kanan. Jadi ini adalah bagian depannya. Nanti kita definisikan ini untuk keperluan pemrograman dan menjalankan motornya kanan dan kirinya. Jadi kita perlu tentukan yang mana yang belakang, yang mana yang depan. Gitu ya. Nah, ini fotonya saya ambil kemarin hari Selasa ya. Nah,
ini ada chassisnya, sudah saya tancapkan atau pasangkan Arduino Dagu di atasnya. Ini mungkin kebalik ya, saya motonya. Tapi memang sengaja kemarin saya putar untuk memperlihatkan posisi depannya yang ada di atas ini. Jadi yang atas ini adalah bagian depan. Jadi kalau misalkan kita melihatnya seperti ini ya posisinya, maka yang ini saya tunjuk, coba saya tunjuk. Nah, ini adalah bagian kanan, kanan depan, kiri, kanan depan, kiri, kanan belakang ya. Maaf, saya agak belibet kalau menyebut kanan kiri. Kanan depan, kiri, kanan belakang, ini kiri depan, dan ini ketutup kiri belakang. Ya, nah ini baterai yang saya gunakan yang tertulis di situ. Sebentar. Nah, ini baterainya. Baterainya cukup berat ini. Tapi kalau dulu dibandingkan dengan apa namanya yang pertama kami gunakan di tim robotikanya, ini sudah cukup ringan ya. Karena dulu kami menggunakan aki sepeda motor, itu mungkin ada yang pernah bongkar aki sepeda motornya, itu cukup berat. Kalau dibandingkan dengan ini kapasitasnya lebih besar, tapi dia lebih ringan. Tapi harganya 5 kali lipat dari aki biasa, aki sepeda motor ya. Ini sudah agak kembung karena memang mungkin saya yang menyimpannya yang kurang bagus. Harusnya memang ada perawatan khusus untuk baterai LiPo seperti ini. Ada yang pernah main RC mobil-mobilan, helikopter, atau drone? Pernah, Pak. Pernah ya? Tahu ya ini ya? Iya, Pak. Baik, saya kira tidak masalah. Nanti kalau yang ada yang bertanya baterai LiPo itu apa, nanti bisa yang sudah pernah dan sudah tahu, dan ataupun sudah punya itu yang akan menjawab nanti ya, membantu saya. Baik, kita teruskan lagi. Nah, bagaimana memprogramnya? Bukan dulu. Kemarin atau sebelumnya sudah saya sampaikan juga untuk memprogramnya di Arduino Dagu board ini, kita harus ngeset beberapa jumper untuk motor 1 dan motor 2. Jadi motor 1 itu di jumper 4 dan 5, dan motor 2 di jumper 6 dan 7. Nah, 4 dan 4, 5, 6, 7 ini secara internal di Arduino ini sudah terhubung ke pin 4, pin 5, pin 6, dan pin 7. Jadi kita tidak perlu lagi menghubungkan secara apa namanya ya, eksternal dengan jumper. Mungkin kalau yang kita gunakan adalah modul seperti ini ya. Nah, ini kita harus hubungkan dengan jumper-jumper seperti ini. Ini untuk pemrograman apa namanya? Microcontroller nih. Jadi yang digunakan adalah papannya itu. Tadi saya juga siapkan untuk nanti kuliah. Nah, jadi kita perlu pasangkan ke semua jumpernya ini untuk bisa menggunakan ke dua motornya ya. Nah, itu posisinya ada di sana, di dekat IC-nya ada di sebelah atasnya. Mungkin ini bergeser sedikit ini anunya, tanda bulatannya, tapi ada di atas sana. Nah, jadi untuk bisa digunakan semuanya harus dipasang. Kalau misalkan mau motor 1 saja, maka yang E2, M2-nya bisa dilepas. Tapi kalau misalkan mau yang M2, motor 2 saja, E1, M1-nya bisa dilepas. Tapi kalau mau dua-duanya tidak digunakan, lepas saja semuanya ya. Nanti kita gunakan untuk jumper yang lain. Nah, kebetulan yang kita gunakan adalah kedua motornya. Jadi saya pasangkan ke semua jumpernya ini. Ini ada di sini nih. Saya tunjuk. Nah, ini terpasang semuanya. Hasaran kelihatan? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, kalau yang di slide ini kan hanya gambar tadi sudah saya perlihatkan yang betul-betul ada di robotnya. Nah, fungsi dari masing-masing pin itu kalau secara teoritis ya, nah ini harus dicoba ini, karena kalau misalkan hanya berbicara teori, saya paling tidak suka biasanya. Maksudnya kalau teori tidak dibarengi dengan praktikumnya. Jadi secara teoritis di manual usernya, maka ini pin 4, 5, 6 ini punya 4, 5, 6, 7 ya, punya fungsi sendiri-sendiri. 5 dan 6 ini untuk kontrol PWM. PWM itu apa? Nanti bisa dicari di Google, namanya full width modulation. Biasanya digunakan untuk mengontrol motor dan memberikan nilai untuk kecepatan putar motornya. Nah, itu biasanya namanya PWM. Nah, ini dulu kita sedikit ketinggalan dari Polyban pada waktu kita mengikuti kontes robot, karena Polyban sudah belajar ini, kita baru belajar. Jadi pada saat tahun berikutnya kita baru gunakan itu, sedangkan mereka sudah yang lebih canggih lagi seperti itu.
Tapi walaupun kita pernah mengalahkan Polyban sekali ya di Bali waktu itu tahun 2013 di kontes robot. Tapi di berikutnya kita selalu kalah dengan Polyban. Nah, kemudian saya lanjutkan pin 5 digunakan untuk enable motor 1. Kemudian pin 6 itu enable motor 2. Jadi untuk dia bisa digunakan dia harus di enablekan ya. Nah, kemudian enable pin ini saya ulangi. Pin 5 dan pin 6 ini nanti yang kita isikan nilai PWM-nya ya. Jadi tidak hanya diisi seperti on off saja, tapi kita isikan angkanya 0, 1, 2 atau seberapa. Nanti biasanya kita isikan dengan angka ratusan. Tergantung dari jenis motornya. Ada yang nanti cukup dengan nilai kecil nanti sudah bisa bergerak motornya, tapi harus ada yang juga diisikan dengan angka yang ratusan baru bisa menggerakkan motornya. Nanti bisa dilihat ya buktinya. Nah, untuk pin 4 dan pin 7 ini adalah untuk mengatur arah putarannya. Jadi motor itu kan bisa berputar. Kalau kipas angin di rumahnya Hasran mungkin putarannya hanya searah jarum jam atau berlawanan jarum jam saja ya Hasran ya. Tidak bisa bolak-balik kan. Tapi kalau yang di robot itu harus bolak-balik. Jadi kalau misalkan putaran hanya bisa bolak-balik itu seperti mungkin ada yang pernah tahu namanya exhaust fan ya. Jadi yang biasanya dipasang di plafon atau di tembok untuk menghisap angin atau udara yang ada di ruangan itu. Nah itu kadang-kadang ada yang model motornya itu 2 arah. Jadi bisa menghisap, artinya itu dari dalam ruangan dihisap untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam ruangan, ataupun bisa dibuat sebaliknya. Jadi udara yang dari luar dibuat mengalir ke dalam ruangannya. Itu biasanya lebih mahal kalau yang bisa bolak-balik seperti itu exhaust fan-nya. Nah, kalau misalkan yang kipas angin kita itu biasanya putarannya hanya searah. Jadi sekali kita hidupkan tidak bisa kita balik arah putarannya. Nah, kalau di robot itu tidak bisa seperti itu. Jadi karena untuk keperluan pergerakan atau mekanisme robotnya di lapangan atau di arena ataupun di mana saja ya, maka robot itu tidak boleh hanya bergerak ke satu arah. Jadi maju saja, tidak bisa belok kanan, tidak bisa belok kiri, tidak bisa mundur. Nah itu tidak bisa. Bukan robot namanya itu nanti. Itu mobil-mobilannya adiknya Hasran ya. Jadi hanya maju saja. Tapi kalau misalkan nanti kena halangan, nanti dia bisa belok. Itu beloknya bukan karena motornya berputar arah, tapi karena memang ada roda tambahan di bawahnya biasanya. Mungkin ada yang mengamati itu. Biasanya gitu ya, kalau mainan-mainan anak-anak. Jadi kalau misalkan dia dijalankan itu sebenarnya motornya hanya berputar ke arah maju terus. Maksudnya searah jarum jam misalkan gitu ya. Tapi karena dia diletakkan di roda yang bebas, jadi bisa bergerak kemana-mana kalau pas menabrak sesuatu, mobilan atau mainannya. Nah, istilah di robot 3 untuk perputaran robot ini ada yang disebut dengan clockwise. Clockwise itu artinya searah jarum jam. Jadi pin 4 ini bisa kita setting nanti, atau kita bisa program, atau kita bisa beri logika nanti 0 atau 1, atau low atau high, untuk dia membuatnya bisa berputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Nah, yang berlawanan jarum jam di robotika biasanya disebut dengan counter clockwise atau CCW. Nah, begitu pula untuk pin 7 ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang pertanyaan bisa kita jawab ya. Nah, coba kita sekarang beri perintah ya ke robotnya. Ini kode program yang digunakan. Nah, yang pertama di sini kita mendefinisikan dulu pin 5 yang dihubungkan untuk enable 1 atau enable motor 1. Jadi di sini kalau yang saya ulangi. Nah, biar aja dua-duanya ya. INT ini masuknya adalah integer ya. Jadi tipe datanya integer. Kalau dulu yang pernah memprogram dengan DLP bisa jadi itu tipe datanya ada di setelahnya, di sebelah kanan ya. Tapi kalau di bahasa C itu tipe datanya di sebelah kiri. Jadi tipe datanya dulu, baru nama variabelnya, ini E1 atau E2, kemudian sama dengan apa. Nah ini dia didefinisikan sebagai pin 5 ya. Pin 6 untuk E2-nya. Jadi kalau nanti kita menyebut E1 di semua baris programnya itu, maka dia akan merujuk kepada pin nomor 5. Kalau E2 itu termasuk nanti atau merujuk kepada pin 6. Nah, di sini M1 itu kita
definisikan untuk pin 4 dan M2 untuk pin 7. Ini untuk mengikuti saja. Sebenarnya kalau misalkan mau dan memori kita bisa menyimpan dengan baik ya, 5647-nya ini bisa langsung ke pin-pinnya ini. Tapi kadang-kadang karena kita, saya sih bukan kita, saya aja. Saya yang memorinya kadang-kadang terbatas dan sangat-sangat terbatas. Jadi untuk mengingat ini, pin 5 ini E1 apa E2 gitu. Jadi lebih baik kita definisikan saja. E1-nya sama dengan 5, E2 sama dengan 6, dan seterusnya. 4 dan 7, M1, M2. Nah, itu untuk lebih memudahkan kita. Artinya kalau kita melihat angka E1, M1, oh berarti itu motor 1. E2, M2 itu berarti motor 2. Jadi kita tidak peduli lagi di dalam programnya sebenarnya dia akan merujuk atau mengarah ke pin yang mana di digital pinnya ya. Nah, ini nanti ada digital pin, ada analog pin. Nanti sementara kita akan menggunakan yang digital pin dulu. Nah, di sini ada void setup. Ini adalah apa sih namanya ya? Prosedur wajib, kalau saya sebutnya prosedur wajib. Jadi ini tidak boleh tidak ada ya di baris program yang kita buat, harus selalu ada ini. Jadi kalau saya karena mungkin sudah lama tidak memprogram Arduino, waktu awal-awal mengajar mata kuliah mikrokontrol dan pemrograman robotika di semester ini saya bingung. Pada saat saya tidak sertakan ini kok tidak jalan ya anunya programnya. Saya baru ingat, oh iya ternyata ini harus disertakan walaupun isinya kosong. Nah, jadi yang saya contohkan ini programnya tidak sama sekali ada isinya, void setup-nya. Jadi blank gitu ya. Jadi hanya void setup, kemudian dalam kurung void, kemudian kurung perawal buka, kurung perawal tutup. Ini adalah begin dan end-nya kalau di pemrograman yang lainnya. Nah, di sini juga mungkin sambil diperhatikan ya, void setup ini boleh tidak kita sertakan kata-kata void di dalamnya ini. Boleh misalkan void setup, kurung buka, kurung tutup sudah cukup. Ini juga void loop, kurung buka, kurung tutup. Mungkin kalau yang kita praktikum sempat di kelas itu ya, kan sudah ada yang nyoba blink. Program blink untuk menyalakan LED atau lampu yang ada di Arduino board-nya, itu sudah bisa melihat. Di sini tidak perlu diisi void. Nah, ini saya contohkan yang bisa diisi void. Ini artinya bisa diisi dengan variabel atau parameter nantinya ya. Tapi kita belum sampai ke sana. Baik, saya teruskan dulu. Nah, ini adalah perintah untuk memberikan nilai PWM ya. Karena ini adalah nilainya bisa berubah-ubah dan kita bisa ubah-ubah, maka kita memberikan perintah analog write. Kalau yang kita pernah praktekkan itu yang pakai digital write ya. Nah, itu ada di sini nantinya. Nah, jadi baris pertama dan baris kedua di void loop-nya ini adalah analog write, kemudian ini adalah nama variabelnya E1 tadi, enable 1, dan kita beri data parameter 150. Ini adalah nilai kecepatan putar motornya. Kenapa 150? Nanti kita lihat ya. Sebenarnya ini tidak harus 150 sih, bisa 200, bisa 300, bisa 500. Tapi di kasus ini saya sudah coba, 150 ini sudah membuat motornya bergerak atau berputar kencang. Jadi nanti ada kasus di mana pada saat motor tertentu diberi angka 150 ini berjalannya lambat. Tapi pada saat dia diberi 1000 misalkan, itu baru kecepatannya maksimal. Nah, yang ini karena motornya kecil, saya beri 150 dia sudah maksimal putaran motornya. Saya takut kalau saya maksimalkan nanti malah jebol nantinya. Jadinya dipaksa berputar dengan kecepatan melebihi dari kapasitasnya ya. Biasanya ini kita perlu melakukan trial and error atau coba-coba ya. Jadi motor ini kalau kita beri pertamanya diberi nilai 50 dulu, nanti putarannya seberapa kencang atau seberapa cepat. Nanti kita lihat saja ya. Nah, ini E2 dan M2. Nah, di sini di awal kita mencoba M1 dan M2-nya ini yang tadi merupakan variabel untuk kita menentukan arah motor, putaran motornya ini, direction motor 1, direction motor 2-nya. Maka kita beri saja dulu awal-awal ini low dua-duanya. Kita ingin lihat nanti. Kalau kita beri data low atau 0 ya, di sini ya boleh, kalau yang mau atau suka menggunakan angka 0 dan 1 boleh, tidak harus low ya. Tapi saya pakai low high saja dulu untuk menyeragamkan. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Nanti kalau yang kebetulan ketinggalan materinya dari awal, itu bisa diunduh di LMS, dan kalau memungkinkan nanti insya Allah saya juga unggah ke YouTube
hasil rekaman ininya, rekaman Zoom-nya, dan juga hasil rekaman video percobaannya. Nanti ada 2 di masing-masing pertemuan itu. Saya sudah minta izin ke Stimik untuk mengunggahnya ke media sosial. Dan mudah-mudahan juga dapat izin dari rekan-rekan mahasiswa. Toh juga tidak tidak rugi kita ya. Jadi kalau misalkan nanti yang tidak hadir atau tidak bisa bergabung di pertemuan mana, nanti kita sudah 2 kali ya di online ini atau di daring ini. Maka nanti bisa dilihat di sana. Tapi yang minggu lalu atau pertemuan sebelum juga saya belum unggahkan ke YouTube-nya. Karena masih harus menyelesaikan materi ini. Baik, saya teruskan dulu. Ini adalah hasil tesnya. Ya, sebentar saya hidupkan dulu. Ada pertanyaan dulu sambil kita lihat hasil pengetesan yang sudah saya lakukan. Pak. Ya. Itu kan Arduino-nya 5 volt, Pak. Terus baterainya 7,4 volt. Ya. Mengatasi kelebihan dayanya itu gimana, Pak? Oh gini, kalau ntar saya pause dulu sebentar ya. Di Arduino Dagu ini dia terpisah ya antara, ini adalah jalur untuk jalur untuk power motor dan jalur untuk power nih. Ini jalur untuk power Arduino-nya sendiri. Jadi kalau tidak mendapatkan power dari USB yang ini yang saya tunjuk, maka kita bisa memberikan power dari sini. Ini ya yang saya tunjuk, atau dari adaptor pot sini. Kelihatan tidak adaptor potnya? Nggak kelihatan, Pak. Kurang kelihatan ya. Bentar. Saya carikan lampu dulu. Karena pencahayaan di saya kurang bagus. Ini tadi yang saya tunjuk. Bentar ya, saya tunjuk dulu yang ini. Ini adalah jalur, kelihatan? Ini power untuk motor nih yang terhubung ke baterai 7,4 volt. Jadi dia tidak menyuplai untuk Arduino-nya sebenarnya. Jadi dia menyuplai untuk motor. Makanya saya tadi sampaikan kalau saya beri nilai PWM terlalu tinggi, nanti takutnya motornya jebol. Karena ini kalau tidak salah motornya hanya motor 6 volt. Tapi saya beri tegangan 7,4 volt, tapi PWM-nya saya kecilkan. Jadi pada saat dia berputar, dia tidak full diberikan 7,4-nya, mungkin hanya sekitar 5 atau berapa voltnya. Sebenarnya bisa diukur ya, nanti kita coba lihat berapa ininya, tegangannya yang terhubung ke motornya. Nah, sedangkan tadi ini adaptornya ini. Kelihatan tidak Anda? Ini pin adaptornya ini yang kita bisa berikan tegangan juga untuk Arduino-nya, bisa dari USB, bisa dari ini. Saya tunjuk nih ya. Yang pojok yang warna biru atau yang adaptor ini yang warna hitam. Dari situ. Jadi kalau yang ada di adaptor dan ini ada regulatornya. Jadi pada saat kita berikan tegangan 7,4 volt, dia nanti bisa diregulasikan atau dikurangi tegangannya, distabilkan sehingga tegangannya menyesuaikan dengan tegangan kerjanya Arduino, yaitu sekitar 5 volt gitu. Kira-kira bisa terjawab itu? Ya, bisa, Pak. Sudah ya? Bisa ya? Baik, kita teruskan dulu ya ini. Nah ini mohon maaf kadang blur ininya, fokus dari kameranya. Bentar. Nah ini saya percepat dikit. Nah ini tadi yang baris programnya sudah saya perlihatkan di slide. Nanti saya juga unggah insya Allah file-file Arduino-nya yang minggu lalu juga sementara ini belum sempat saya unggahkan. Nah ini sudah saya bisa kelihatan? Bisa, Pak. Ini programnya. Ini saya sampaikan tadi di Arduino tidak ada isinya si void setup-nya. Ini tadi untuk definisinya. Ini M1, M2-nya low. Jadi motor 1, motor 2-nya kita beri arah putarannya low dulu. Kita akan lihat dia akan berputar ke arah mana ya. Sebentar saya sambil melihat jam.
jam 9.28 di saya. Nah, ini kita upload atau saya upload di videonya. Saya klik upload. Kemudian kita lihat hasilnya. Ini mohon maaf saya kepencet slow motion, jadi pergerakannya agak lambat ini. Tapi ada gunanya juga untuk biar tidak terlalu cepat ya pergerakannya. Pantesan saya lihat pada saat saya amati ukuran filenya itu besar sekali. Ternyata memang slow motion, jadi filenya besar jadinya. Tapi kalau sudah saya nanti unggah ke YouTube, dia kan sudah standar ininya, ukuran filenya. Nah, ini pada saat sudah diunggah, putaran motor kiri dan kanannya adalah tadi dengan perintah low ya. Kita akan lihat dia berputarnya kemana. Yang kiri, nih ya, ini yang kiri nih yang saya tunjuk, ini adalah berputar berlawanan jarum jam. Bisa dibayangkan ya, kalau jam itu berputarnya kemana, kalau ini berlawanan. Ini berlawanan jarum jam. Yang satunya roda kanan. Ini tadi di programnya kita beri perintah untuk arah putarannya low dua-duanya ya. Mudah-mudahan yang menggunakan smartphone bisa kelihatan juga ini videonya. Nah, ini ya, sama-sama dia berputarnya. Ini yang kelihatan itu yang di bagian dalam yang warna oranye atau merahnya ini. Itu kelihatan dia berputarnya berlawanan jarum jam. Jadi intinya pada saat kita beri perintah low di M1, M2-nya, maka keduanya akan berputar berlawanan jarum jam. Ada yang mengamati di sini kalau kita letakkan di lantai atau di arena ya, robot ini, maka kalau dengan putaran demikian, dia bergerak robotnya arah mana? Maju kah, mundur kah, belok kanan kah, atau belok kiri? Ada yang bisa mengamati kira-kira atau menjawab itu? Kalau misalkan diletakkan di lantai gitu ya, dia bergeraknya kemana? Nah ini tadi kita lihat dia kedua motornya kanan dan kiri itu berputar CCW, counter clockwise atau berlawanan jarum jam. Bisa dilihat tadi ya, ada yang belum paham apa yang dimaksud dengan berlawanan dan searah jarum jam? Paham semua ya? Insya Allah, Pak. Oh, insya Allah. Baik. Alhamdulillah. Nah, tadi kalau ini letakkan di lantai, maka program yang tadi kita buat, ini tadi ya, ini programnya saya ulangi di sini, itu akan membuat robotnya berbelok ke kanan. Karena apa? Karena motor kiri itu dan kanannya berputar berlawanan jarum jam. Nah, karena berlawanan jarum jam, maka yang kiri itu seolah-olah maju dan motor kanan seolah-olah mundur. Akhirnya pada saat diletakkan di lantai, maka dia akan berbelok ke kanan seperti itu. Ini ilmu membayangkan ya. Sebenarnya kalau nanti harusnya saya coba di lantai nanti. Saya lupa kemarin menyobanya di lantai, harusnya ada biar kelihatan. Nah ini tadi ya. Ini kemudian saya biasanya kalau sudah mencoba satu program gitu ya, dan sudah ternyata ini settingannya untuk berbelok ke kanan, maka saya buatkan itu menjadi sebuah prosedur. Jadi tidak nanti kalau kita jalankan itu nanti kalau istilah pemrograman itu berserakan gitu ya di program utamanya atau di void loop-nya. Tapi untuk dia tidak berserakan dan pemrogramannya bagus, bisa dipakai lagi untuk berikutnya, maka kita buatkan prosedur. Ini prosedur belok kanan. Nah, isinya tadi prosedur belok kanan M1, M2 low. Jadi kita tidak setting atau ubah dulu untuk E1, E2-nya. Tetap seperti semula, 150. Nah, pertanyaannya bagaimana untuk membuat dia bisa bergerak maju ya? Jadi motornya kita beri perintah apa? Nah, kalau di tadi ya yang sudah kita coba, maka motor kanan ini tadinya counter clockwise, kita akan coba ubah menjadi clockwise atau searah jarum jam, sehingga nanti motor kanan itu bergerak maju dan motor kiri juga bergerak maju.
Coba kita lihat ya. Ini adalah baris atau potongan programnya. Ini kode programnya. Tadi yang kanan ya, yang kanan tadi ini mungkin bisa dilihat. Ntar saya tunjuk. Ini tadi yang void belok kanan tadi ya, prosedur untuk belok kanan kita ubah sedikit di baris program yang bawah ya, paling bawah. Kita hanya mengubah satu baris ini saja untuk membuatnya dari posisi low datanya menjadi high di sini. Bisa dilihat perbedaannya ya antara baris program yang atas untuk belok kanan dan maju ini. Sengaja saya perbesar sedikit untuk membedakan dan saya highlight atau saya beri warna berbeda di sini, yang warna biru. Jadi kita hanya mengubah satu karena tadi yang motor kirinya sudah betul perputarannya ke depan atau perputarannya berlawanan jarum jam. Jadi yang kita ubah hanya yang kanan saja. Nah, ini untuk bergeraknya coba kita lihat setelah kita coba dan ini ya. Selamat bergabung untuk yang baru hadir. Ini sudah, nah ini. Nah ini motornya masih belum berputar ya. Sengaja tadi yang sudah berputar ke kanan itu saya kosongkan lagi programnya. Kemudian kita isi lagi dengan program yang maju. Sudah diunggah. Jadi kalau sudah jalan, nah gitu. Terdengar tidak suara motornya ini di sana? Dengar, Pak. Terdengar. Ribut ya suaranya ya, karena memang ini motornya tidak terlalu bagus, jadi kalau gini nggak kedengaran suaranya ya? Ada, Pak. Oh ya, kita ulangi sedikit lagi. Saya jalankan dulu. Saya ingin coba diamati perputaran motornya. Sambil dilihat. Tadi yang kita ubah adalah kanan ya. Nah, ini kanan. Nah, ini yang sekarang muncul adalah yang kiri. Kiri tetap counterclockwise atau berlawanan jarum jam. Yang kanan sekarang berubah. Dari tadinya yang, nah, tadinya kan berlawanan jarum jam, itu terlalu cepat saya menariknya. Sekarang sudah sudah searah jarum jam. Jadi kalau diletakkan di lantai, robot ini akan bergerak maju. Nah, ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya. Tidak perlu dijawab sih ya. Kalau mau ada yang mau jawab sih bisa aja. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana membuatnya mundur, kalau tadi kita sudah dapat program atau prosedur yang membuat motornya dan robotnya bergerak maju, kita tinggal balik saja ya. Tadi misalkan kanannya sudah clockwise, kemudian kirinya counterclockwise. Sekarang kita tinggal balik. Motor kanan berputar berlawanan seperti awal tadi, tapi yang kiri sekarang kita balik arah putarannya menjadi clockwise atau searah jarum jam. Maka ini nanti kalau kita jalankan ya, sebentar, ini sebelum dijalankan, ini adalah program untuk maju. Jadi ada dua baris program yang sebentar. Nah, ini sudah saya tunjukkan di situ dua baris program yang kita ubah. Kalau sudah kita ketemu maju, maka untuk mundurnya gampang. Tinggal kita balik saja. Jadi digital right M1-nya kan low dan high ini M2-nya di pergerakan maju kita balik. Yang low M1-nya atau motor satunya ini kita high-kan. Kemudian yang M2-nya ini, saya tunjuk dulu. Nah, ini yang M2-nya tadinya high, kita ganti jadi low di sini. Bisa dipahami, Hasran? Atau kawan-kawan yang lain? Rizky, Ade? Ya, Pak. Bisa, alhamdulillah. Baik. Nah, jadi dua itu yang kita ubah. Yang lainnya tidak. Nah, kalau sudah diubah dan sudah dicoba tadi ya. Sudah dicoba tadi. Ini akan dicoba. Kita akan kita lihat hasilnya. Nah, ini potongan programnya. Jadi di void loop-nya ini saya perlihatkan lagi. Ini ada yang maju tadi, ini saya matikan atau kita jadikan komentar. Kemudian yang mundur kita panggil. Jadi ini sudah saya jadikan prosedur. Jadi kalau mau manggilnya di void loop-nya tinggal mundur, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Jadi seperti itu saja hanya memanggil prosedurnya. Jadi nanti ini akan dijalankan. Ini potongan programnya. Ini adalah
hasil rekaman percobaannya. Nah, ini ya. Ini sudah diupload. Kemudian ini hasilnya. Nah, ini motor kiri berputar searah jarum jam dan ini yang kanan berlawanan jarum jam. Jadi kalau dilihat motornya berputar demikian, dia akan bergerak mundur seperti itu. Ada yang kurang jelas ya? Coba kita ulangi lagi sedikit. Saya play lagi. Oke, ini sudah di-upload. Nah, ini sudah jalan. Ini yang motor kiri, dia bergerak ke belakang. Ini juga bergerak ke belakang. Jadi kalau diletakkan di lantai, ini akan membuat robotnya bergerak mundur. Nah, seperti itu ya. Mungkin kalau yang kurang jelas nanti kita bisa lihat lagi. Nah, ada pertanyaan dulu dari cara membuat apa namanya atau memberi perintah tadi, ya? Tes, mic tes. Ya, mic-nya terdengar dengan baik. Tuh Pak, misalnya satu sama ada putarannya itu gimana Pak? Kan tuh 150 Pak. Kalau yang satunya 100, satunya 150, apa yang terjadi? Oh, kalau kemarin yang saya coba itu salah satunya yang nilainya lebih kecil akan lebih apa namanya ya, akan lebih lambat putarannya. Jadi saya kemarin memang belum berbicara ke arah pemberian atau variasi dari PWM-nya tadi ya. Jadi saya tetapkan saja dulu 150 itu untuk tidak banyak membuat kawan-kawan berpikir dulu. Tapi ternyata ada yang sudah apa namanya kritis ya. Bagaimana kalau salah satunya 150, salah satunya 100 gitu. Jadi intinya gini, saya mencoba motor itu kemarin atau dulu juga, saya ingin melihat kalau misalkan saya beri 10, misalkan saya beri 50, itu perputarannya seberapa. Ternyata kalau dia diberi perintah kemarin itu kalau tidak salah 50-an ya, atau di bawah 100, maka motornya hampir tidak bergerak gitu, atau bergeraknya lambat sekali. Hampir tidak kelihatan pergerakannya. Tapi kalau sudah di atas 100, maka dia akan bergerak lumayan kelihatan. Nah, saya hanya ingin menunjukkan bahwa robot motor itu bisa berputar dengan apa namanya dengan normal gitu ya. Jadi saya kemarin coba 100 dan 150. Nah, kalau 100 itu masih agak lambat. Nah, tapi saya beri perintah 150 itu sudah lumayan kencang. Seolah-olah bahwa maksimal putaran dari motornya itu pada saat diberi perintah 150. Nah, jadi gini, kalau di PWM itu, kalau misalkan kita coba suatu motor ya, diberi perintah 150 sudah berputar maksimal, kita tambahkan lagi jadi 200, 250, sampai 500, bahkan 1000, itu tidak akan menambah perputarannya. Karena memang dia sudah maksimal dan mentok sekian putarannya. Jadi kalau yang ini tadi kebetulan, itu saya beri datanya sama, kiri dan kanan. Tapi tidak atau belum kita beri atau saya beri yang bervariasi seperti yang tadi ditanyakan. Kira-kira itu ya. Jadinya intinya kalau misalkan diberi nilai PWM yang lebih kecil, maka putarannya otomatis akan lebih lambat dari yang satunya. Kira-kira demikian. Terjawab kira-kira? Ya. Baik, kalau sudah kita coba lanjutkan lagi. Karena waktu kita terbatas ini. Kita sudah jam 9.42 nih. Baik, ini kode program untuk berbelok ke kiri ya. Saya kira tadi kalau sudah kita bertemu atau menemukan program untuk belok kanan di awal tadi, maka sekali lagi untuk belok kirinya kita tinggal balik saja ya di apa namanya di beberapa baris programnya. Jadi 2 baris tadi. Saya tunjuk dulu. Ini saya lupa memberi warna merah, jadi saya tunjuk saja. Di awal tadi pada saat kita beri perintah M1 dan M2-nya low dan low di sini, maka robotnya tadi kan sudah ada yang bisa menjawab, dia akan berbelok ke kanan. Nah, jadi selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Dan kalau kita inginkan dia berbelok ke kiri, maka yang M1 low-nya ini kita tinggal ganti high, M2 yang tadinya low, kita juga ganti jadi high. Maka jadinya seperti yang prosedur di bawah ini ya, yang void belok kiri,
kita sudah ganti M1-nya jadi high, M2-nya jadi high. Yang lain tidak kita ganti sama sekali, nilai PWM masih sama, E1 150, E2 150, dan ini adalah prosedur untuk nanti robotnya kita gerakan berbelok ke kiri. Ya. Kita lihat coba hasilnya pada saat kita unggahkan. Nah ini tampilan aslinya dari Arduino-nya, Arduino IDE-nya. Saya capturekan di sini untuk bisa dilihat lebih jelas ya. Di sini ada prosedur, function untuk analog write berwarna merah. Kemudian prosedur kita yang void belok kiri, dan dipanggil di void loop-nya di sini belok kiri. Jadi kita hanya memanggil dengan perintah belok kiri, kurung buka, kurung tutup ini. Jadi kalau saya biasanya kalau memanggil, saya tinggal copy paste nama ininya untuk biar tidak salah ketik ya. Copy saja, kemudian paste di sini. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Baik, kita teruskan. Nah, ini potongan programnya tadi ya. Nanti program lengkapnya saya insya Allah unggahkan ke LMS atau e-learning. Ini kita lihat. Saya playkan dulu videonya. Saya mute videonya ya, biar suara-suara bayi-bayi di rumah saya atau anak-anak itu tidak terdengar di sini. Maklum kalau di rumah ada banyak noise. Nah, ini robotnya belum berputar. Nah, ini sudah berputar, tapi tampaknya nyangkut gearnya. Jadi saya tadi harus bantu sedikit untuk dia bisa bergerak. Ini adalah berbelok ke kiri ya. Jadi harusnya motor kanan ini maju. Nah ini dia. Motor kanan maju atas arah jarum jam, dan motor kiri ini berlawanan jarum jam atau mundur dia. Jadi pada saat diletakkan di lantai, robot ini akan berbelok ke kiri. Nah, seperti itu. Ada yang masih belum dipahami dari contoh-contoh itu, nanti saya insya Allah unggahkan ini. Apa tadi? Ini ada pertanyaan apa nih? Oh ya. Nah, kalau kita sudah melakukan percobaan tadi ya, 4 paling tidak tadi percobaan yang sudah kita lakukan, maka kita bisa buat tabel nih. Coba dilihat dulu tabelnya. Jadi ada nilai setting di sini. Nilai setting itu nilainya untuk masing-masing pin di Arduino Dagu pinnya E1, E2, M1, M2. Di sini keterangannya motor kiri, motor kanannya berputar ke arah mana. Ini keterangannya ya. Ini bukan pin sebenarnya yang ntar saya tunjuk. Nah ini bukan pin, tapi ini maksudnya keterangan putaran motornya, tapi tergabung di atas ini. Jadi kalau tadi pertama pada saat tadi kita kanan malahan ya. Ini tapi saya pindahkan jadi yang pertama untuk prosedur maju itu nilai PWM tidak kita hiraukan dulu ya. Kita sudah setting fix 150 dulu sementara ini, belum kita ubah-ubah. Nanti pada saat kita sudah menggunakan sensor itu bisa jadi kita bisa nanti variasikan nilainya sesuai dengan pertanyaan kawan yang tadi. Baik, selamat bergabung untuk kawan yang baru saja hadir. M1-nya tadi low high maka maju. High low mundur dan seterusnya. Kalau high high belok kiri. Nah, tadi yang awal low low ini ya, M1 M2-nya maka arah dari pergerakan robotnya adalah belok kanan. Jadi ini akan disesuaikan kalau PWM-nya mau diubah-ubah ya. Sebenarnya kalau kita bisa praktikum, saya bisa persilahkan untuk mengubah nilai PWM itu. Tapi karena memang hanya saya yang mempraktekkannya, jadi saya hanya bisa perlihatkan dan bisa jawab sebisa saya. Baik, saya teruskan lagi. Kita sudah jam berapa ini? Biasanya sudah jam 9.47. Nah, silahkan nanti diunduh ya. Mudah-mudahan kalau sudah selesai, videonya saya upload ke YouTube. Termasuk rekaman Zoom-nya ini juga saya ingin upload ke YouTube untuk bisa nanti kawan-kawan yang kebetulan tidak bisa hadir ataupun telat bergabungnya itu bisa kembali melihat presentasinya. Walaupun bisa membaca sendiri sih, tapi beda antara membaca dengan mendengarkan ya. Saya juga kalau membaca sendiri kadang-kadang malas, tapi kalau ceramah atau pengajian itu saya hanya dengarkan, udah kayak headset itu sudah. Nanti kalau yang saya tidak paham saya lihat lagi gambarnya gitu. Baik, itu dulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Sudah jam 9.48 di saya. Hasran, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Hasan, ayo Hasan, cepat. Mahmud lah mengancam. Mahmud mana nih? Ini Rizky nih. Sakit kepala. Seman mana videonya? Seman hilang. Mana? Seman goreng bay. Hadir. Oh, ada semannya. Pintar. Baik, kalau tidak ada kan channelnya akan dipakai oleh mata kuliah yang lain. Saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita, saya stop dulu share-nya. Nah, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Sehat walafiat di kesempatan berikutnya. Amin. Corona. Kita hari ini sekali lagi ya ketemu ya. Oh tidak ya, besok ya. Besok. Baik, saya kira itu dulu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Mohon maaf atas kesalahan kata, kesalahan slide atau videonya yang kurang jelas. Termasuk saya juga tidak jelas ini gambarnya. Mungkin kalau di kawan-kawan tidak seterangnya Hasran atau kawan-kawan yang lain. Karena saya ada di ruangan dan penerangannya yang kurang bagus. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.